Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di ruang rapat pada pagi hari ini untuk membahas pelaksanaan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya kemarin kita sebelumnya begitu ya sudah mengetahui kan apa itu P5, di mana P5 ini merupakan kegiatan kokurikuler, jadi dia terpisah dari kegiatan inti pembelajaran, akan tetapi wajib dilaksanakan ya, terutama pada implementasi kurikulum kita. Yang mengingat sekolah kita ini sekarang sudah masuk ke dalam mandiri, sudah bukan mandiri belajar lagi. Jadi kewajiban kita tentunya melaksanakan program P5 terutama untuk kelas 1 dan kelas 4. Bapak Ibu, untuk sementara waktu yang pertama sekali kita lakukan tentunya adalah membentuk tim. Okay? Ada yang namanya membentuk tim fasilitator P5 ya, dimana nanti P5 itu pelaksanaannya harus mengacu pada profil pelajar Pancasila yang diantaranya ya seperti yang sudah kita ketahui, mandiri, anggota, religius, dan lain sebagainya ya. Pada hari ini kita bentuk tim dulu ya. Ketua tim fasilitatornya dalam hal ini langsung saya take over, langsung saya ya, karena nanti yang istilahnya penonton begitu adalah saya ya. Untuk bendaharanya, sekretarisnya bagaimana kalau Bu Radita? Setuju. Nah, untuk ulangan Bu Aziza, adapun yang lainnya nanti terbentuk dalam seksi-seksi ya. Ini kira-kira ada tidak yang punya ide? Kalau saya ini idenya, nanti Bapak Ibu boleh mengutarakan ide yang lain, tidak apa-apa ya. Kalau saya idenya itu adalah berkaitan dengan berkebinekaan global dan nasionalisme. Saya idenya itu maunya anak-anak kelas 4 ini, karena nggak mungkin kalau kelas 1 terlalu kecil ya. Maunya itu saya mengajak program P5-nya itu adalah ke situs Prabu Kawang Agung. Perkilaran Prabu Kawang Agung ada di situ. Kira-kira bagaimana? Kalau setuju, kenapa alasannya? Kalau misalnya tidak setuju, kenapa alasannya? Nanti mohon berikan masukan itu. Saya persilakan. Kelas 4 itu sudah akan memasuki kelas tinggi kan? Dan begitu nanti anak-anak kelas 4 itu akan bisa memberikan atau tahu tentang sejarah apa yang ada situs di Kabar ini, yaitu tentang Prabu Kawang Agung. Sangat setuju Ibu, itu nanti akan membantu anak-anak lebih berinteraksi dalam pembelajaran. Kalau Bu Aziza bagaimana Bu? Iya, setuju sekali. Memang perlu itu, salah satunya kearifan lokal situs yang ada di Kecamatan Kabat, yaitu Petilasan Prabu Kawang Agung. Sangat diperlukan sekali dalam kearifan lokal ini, karena mengingat juga anak-anak masih belum mengetahui tentang itu, dan juga lokasinya dekat juga dengan sekolah kita, perlu adanya pembelajaran di sana. Ya. Baik, kalau misalnya setuju, ini yang lain setuju atau tidak? Setuju. Jadi karena hampir 100% ya, setuju, karena ini ada satu yang enggak hadir, yaitu Bapak Operator, karena sedang ada pertemuan di Dinas Pendidikan untuk melaksanakan penyusunan atas nih. Jadi anggap saja hampir 90% sudah setuju. Jika setuju, nanti RTL-nya itu diantaranya mungkin rencana tindak lanjut dari program ini setelah anak-anak berkunjung. Apakah ada yang punya ide rencana tindak lanjut setelah anak-anak berkunjung? Kira-kira kan hari pertama anak-anak ke sana, bisa besok atau bisa kelas 4 kita bawa ke sana.
Kemudian yang berikutnya kan ada RTL-nya itu RTL. Nanti kira-kira anak ini untuk proyeknya diajak untuk membuat apa yang berhubungan dengan yang namanya situs ngarang, pesan dan pesan seperti ini. oh iya bisa. Terus apa lagi selain itu yang berbentuk proyek? Membuat oh iya bisa ya. Jadi bisa ya kira-kira kalau kita laksanakan selama 3 sampai 6 bulan ke depan itu masih ada saja untuk proyek yang bisa diambil dari situs Prabu Tawang Alun ya. Itu kalau sudah sepakat maka istilahnya pembentukan tim ini saya sahkan ya tanggal 22 Mei tahun 2023. Tim fasilitator P5 SD Negeri 2 Pakai Tadi sudah terbentuk. Adapun untuk temanya yaitu tema kearifan lokal yaitu petilasan Prabu Tawang Alun sudah disepakati dan disetujui nanti boleh terus ya. Kiranya pertemuan kali ini cukup Bapak Ibu. Besok kita mulai proyeknya. Jika ada yang kurang dipahami nanti bisa sharing saya berjalan. Ini saya cukupkan sampai di sini. Ada kata-kata yang ada benar. Bila jatuh dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah sampai di Macan Pote Site, yaitu yang ada di desa Dusun Congkeng, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat. Nah, apa itu Macan Pote Site? Nah, Macan Pote Site itu adalah situs petilasan Prabu Tawang Alun. Agar lebih jelasnya, agar kalian mengetahui apa itu situs Prabu Tawang Alun. Nah, silakan lihat. Di sini ada petilasannya. Ya, dibaca dulu ya. Sebelumnya merupakan sebuah hutan bernama Girimara dan dibangun dijadikan ibu kota raja bersejarah masa pemerintahan yang pertama yaitu Belanda yang berjalur Prabu Tawang Alun. Prabu Tawang Alun inilah yang membawa Belanda pada masa puncak kejayaan lepas dari hubungan Mataram dan Bali. Berdasarkan penelitian tahun 2012 Sekarang tadi kalian sudah melihat site yang di sana ya. Yang di sini coba ayo dibaca juga ini. Jadi ini merupakan situs pemukiman klasik Hindu Buddha. Di sini dulu banyak apa namanya? Banyak kaum Hindu Buddha, banyak pemeluk agama Hindu Buddha. Ya. Dibaca dulu untuk diketahui. Sekarang kita temui juru kunci dari petilasan ini ya, agar kalian lebih mengetahui. Salam dulu. Assalamualaikum. Nah, anak-anak ini sekarang kita sudah sampai di petilasan bawah Prabu Tawang Alun. Nah, ini ya petilasannya. Petilasan Prabu Tawang Alun. Nggih. Yang lahir pada tanggal berapa tadi? 2012. Ya. 1000 berapa? Dibaca di depan Lupa tadi. tadi bacanya. 1000 berapa? 300 atau berapa? 1900. 1800 apa 1500? Tadi ya sudah baca tadi. Iya, apa-apa. Ya monggo Pak dijelaskan. Oh, nah. Monggo. Ini ininya.
Ini petilasan petilasannya. Prabu Tawangalun, persemedian Prabu Tawangalun sebelum menciptakan kerajaan. Sebelum mendirikan kerajaan, beliau semedi dulu di sini. Setelah semedi mendapat petunjuk, dapat wangsit, suruh mendirikan kerajaan Macan Putih di sini. Ya. Jadi asal usul dari nama Macan Putih. Desa Macan Putih berasal dari pengawal Prabu Tawangalun. Dia dikawal seekor macan putih. Sudah mengerti ya? Kalau mau tanya tidak apa-apa, mau tanya. Mau sama tanya. Ampun. Monggo. Coba sing-sing ngerti. 1655. Ini kamar kosong, tempat orang-orang menjalankan ritual semedi. Kalau dulu semedi itu di hutan. Iya. Sekarang ada tempat di sini beliau untuk semedi. Semedi bahasa Arabnya istikaf ya. Iktikaf. Kalau dalam agama Islam iktikaf. Kalau Rasulullah itikafnya di Gua Hira. Nggih. Kalau Prabu Tawangalun, Tawangalun. iktikaf istilahnya semedi. Semedi cari petunjuk. Atas Bu. Atas Bu. Terus itu Bapak mungkin pertemanannya Prabu Tawangalun dulunya ya. Ini lambang, Lambang dari Lambang. ya. lambang Prabu Tawangalun. Lambang Lambangnya kendaraan pengawal, Pak. Prajurit apa lampu Pak? pengawal. Pengawal dari Pengawal. Tawang-Alun. Tawangalun. Kalau Makanya namanya dinamakan apa tadi? Macan Putih. Jadi ada desa Macan Putih berawal dari pengawalnya Prabu Tawangalun. Tawangalun dengan macan putih itu lambang adanya Prabu Tawangalun. Terus ini yang tadi ya dijelaskan oleh Bapak Jurukunnya ya. Ini kalau pengunjung mau sholat, gitu. Kalau yang tadi itu adalah tempat apa? Tempat apa? Semedi mencari wangsit. Nah kalau di sini tempatnya yang mau istilahnya iktikaf. Jadi banyak ya Pak yang datang ke sini nih. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ini adalah petilasan Kanjeng Prabu. Jadi katanya ini dulu apa Bu? Tempat tapak kakinya ya. Tapak kaki dan tempat semedi katanya ya, tempat semedinya. Yang insya Allah kita berdoa dulu ya Pak Taufik, muring ya. Dipimpin oleh Pak Taufik, monggo. Anak-anak yang ini ya.
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين ولجميع استاذنا ومشايخنا ومعلمنا ومرشدنا ولجميع اخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرانا هادئة واسعة لوجه حبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعافيهم وخشيهم خصوصا روحي Prabu Tawakkul. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة والشفاعة إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرة من كفر النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, anak-anak, tadi kita sudah ziarah ke petilasan Prabu Tawang Alun ya. Jadi agar kalian bisa lebih memahami bagaimana sejarah dari petilasan ini ya, karena petilasan ini berada di Kecamatan Kabat ya. Yang notabene memang kita sering ke sini ya. Kalau ini ya Bu, kalau waktu napak tilas nih ada acara napak tilas Banyuwangi Hari Jabar, kita sering ke sini, tapi sejarahnya bagaimana kita tidak begitu mengetahui. Anak-anak kan juga belum begitu kenal gitu bagaimana sejarahnya. Jadi ini adalah kearifan lokal yang memang asli dipunyai oleh Kecamatan Kabat. Jadi sekarang anak-anak boleh bertanya pada Bapak, ini adalah Bapak juru pintunya, namanya pun Pak Slamet. Pak Slamet Riyadi. Jadi sekarang boleh tanya-tanya ya. Coba siapa yang mau tanya tadi? Saya. Oh ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Asgari Gadita Dari SD. dari SD 2 Pangsasi, Kecamatan Kabat. Pak, bagaimana kedaton macan putih sejarahnya macan putih? Sejarahnya kedaton macan putih. Ya, betul. Begini, sejarahnya kedaton macan putih itu berasal dari Kerajaan Pajang. Dulunya Pajang itu sebelum Lumajang ya, sekarang dikenal dengan Lumajang. Nah, dia rebut kekuasaan dengan adiknya namanya Wirobroto. Dia lebih mengalah, bertapa di Royobayu. Setelah bertapa di Royobayu, dia dapat wangsit, tunjuk, suruh ke utara, mendirikan kerajaan di Kedawung. Mendirikan kerajaan di Kedawung. Setelah beliau mendirikan kerajaan belum begitu besar, rakyat Pajang itu hijrah ke Kedawung. Nah, rakyat Pajang hijrah ke Kedawung, Wirobroto itu marah kalau dibiarkan habis rakyat Pajang, makanya Kedawung diserang dengan tentara yang tidak seimbang.
karena kerajaan masih kecil, dicegatlah kerajaan Pajang itu di Rowobayu. Terjadilah perang di sana. Di sana ada desa Perangan ya, di Rowobayu. Songgon. Perang Puputan Bayu. Oh. Perang Puputan walaupun tidak seimbang tapi bisa mengimbangi, sama-sama habis. Jadi terbunuhlah Wirobroto di sana. Terbunuhnya Wirobroto di sana, yang Prabu Tawang menyesal, merasa berdosa, merasa bersalah, membunuh adiknya, namanya Wirobroto. Dengan penyesalan tersebut, dia bertapalah melebur dosa di sana. Wirobroto apalagi dapat wasit, suruh berjalan ke utara, ke timur utara, didampingi seekor macan putih. Di mana berhentinya macan putih, beliau bersemedi, dapat wangsit, suruh mendirikan kerajaan di sini dengan keraton macan putih. Makanya di sini ada desa macan putih, berasal dari situ. Nah, apalagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Iya, Bu, agak kesini. perkenalkan nama saya Ira Ayu Afkarina Janati Fahira Ya. dari SDN 2 Pakistani, Kecamatan Kabar. Saya mau bertanya, ini bukan kuburan, Makam. ini Makam, bukan nggih. makam, tapi petilasan ya Pak. Sebenarnya makam dan kuburan itu sama. Kalau kuburan itu bahasa Jawa, ya. Kalau makam itu bahasa Indonesia. Antara makam dan makom itu berbeda, ya. Sebenarnya kalau makom itu kuburan sementara, dan jasad yang dikubur di situ lalu dibongkar lagi, disucikan dengan cara kremasi, disebut kremasi di Aben yang ada di Bali. Kalau makom itu jasad yang dikubur selamanya di situ. Ini bukan kuburan atau bukan makom dan makam, tapi petilasan. Petilasan itu apa? Tilas itu bekas. Bahasa Indonesianya bekas, ya. Diinget-inget bekas. Petilas itu bahasa Jawa Kulon. Nah, kalau using tilas, ya. Tilasane ya, Ibu. Nggih, Ya, nggih. tilas. Pecake. Pecake ya, Pecakane. ya, pecakane ya. Nah, makanya disebut petilasan. Pecakane kerajaan, pecakane persemedian bisa. Maka di situ disebut persemedian. Nah, ampun, kembali. Tempat semedi ya. Jadi si bekas tempat semedi Prabu Tawang Alun. Terus makamnya di mana? Tidak diketahui, gitu Bapak Ibu. Karena Prabu Tawang Alun itu tidak meninggal. Tidak meninggal, tapi Beliau muksa. Meninggal dengan jasadnya. Dia saking hebatnya. melecot gitu istilahnya Pak ya. Basa Jawane melecot Melecot muksa. Muksa. Adanya pelecutan di sana. Ke barat lalu ke selatan. Di sana ada perapatan. Ke timur. Ini yang terakhir, acara yang terakhir itu makan bersama. Orang Osing menyebutnya apa anak-anak? Madangan. Kita makan-makan ini di tempat memang disediakan untuk pengunjung ya, di sebelah petilasan Prabu Tawang Alun. Semoga mengharapkan mendapat apa anak-anak? Berkah. Amin. Prabu Tawang Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rapat pada pagi hari ini adalah merupakan RTL dari kegiatan kita kemarin Napaktilah Sejarah Tawang Alun ya, bersama anak-anak. Maka untuk tahap
berikutnya kita adalah sudah sampai pada tahap akhir, yaitu membuat modulnya. Oke, jadi nanti di modulnya itu diceritakan untuk guru kelas 4 ya Bu Haji ya, diceritakan tindak lanjut setelah anak-anak itu nampak jelas tugasnya apa. Berbentuk proyek, bisa mungkin membuat karangan tentang petilasan Prabu Alun, membuat karangan yang berisi informasi bagaimana kemarin mereka dapat jelas di sana. Atau bisa juga proyek membuat poster alun bisa nih, ini nanti di atas sedemikian rupa. Maka langkah akhir ini adalah membuat modul yang pertama itu ya, isi dari bagian pertama. Nanti kan modul ini ada beberapa bagian ya, karena kan kita untuk P5 ini melaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Oke. Jadi nanti Bu Radita mohon nanti untuk modul yang pertama itu ditulis saja yang informasi yang kita dapat. Oke. Adapun untuk yang berikutnya ya, tambahan di modul berikutnya adalah nanti setelah diadakan RTL di minggu kedua. Ya, di minggu kedua yang dilaksanakan oleh Bu Haji. Judul modulnya jangan lupa ya Bu Radita, judul modulnya adalah mau ditulis. Judul modulnya adalah nampak jelas sejarah Kawang Alun mendirikan Kedaton Macan Putih sebagai upaya penanaman rasa cinta terhadap budaya dan kearifan lokal. Jadi sudah fix, kita tinggal menyusun modul saja. Semoga di RTL berikutnya tidak ada halangan. Baik, rapat saya cukupkan sampai sekian. Ada yang ditanyakan nggak? Oh, enggak. Insya Allah sudah jelas Bu. Jelas ya. Alhamdulillah. Kalau begitu rapat